Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jalil dengan NIM 10117230005 S1 Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran produktivitas menggunakan metode Marvin-E-Mandel. Langsung saja ke penjelasan. Pertama, di sini ada latar belakang. Bisa kita ketahui bahwasanya produktivitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efisiensi dan efektivitas suatu sistem kerja, baik dalam lingkup individu, organisasi maupun nasional. Dalam dunia industri dan manajemen, produktivitas memiliki peran strategi untuk meningkatkan daya saing dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Salah satu pendekatan yang telah dikenal luas dalam pengukuran produktivitas adalah metode dikembangkan oleh Marvin-E-Mandel, seorang tokoh penting dalam bidang manajemen operasi. Pendekatan Mandel tidak hanya menitikberatkan pada hasil akhir, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antara input dan output serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam jurnal yang ditulis oleh Dr. Imhoff Sriwana dibahas secara mendalam mengenai bagaimana konsep produktivitas menurut Marvin-E-Mandel dapat diterapkan dalam berbagai konteks organisasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengukuran produktivitas secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan guna memberikan gambaran yang akurat tentang performa kerja dan peluang perbaikannya. Dengan memahami metode pengukuran produktivitas ala Mandel, diharapkan dapat membantu para praktisi maupun akademisi untuk menganalisis dan meningkatkan kinerja organisasi secara lebih terarah. Oleh karena itu, presentasi ini disusun oleh penulis sebagai bentuk kajian dan interpretasi terhadap pemikiran Marvin-E-Mandel yang telah dijabarkan dalam jurnal tersebut, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan penerapan konsep produktivitas di dunia nyata. Jadi saya sendiri untuk metode ini saya ambil pengertian atau ambil gagasan dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Dr. Imhoff Sriwana. Untuk metodenya adalah metode Marvin-E-Mandel, yang mana metode Marvin-E-Mandel ini kita fokuskan terhadap produktivitas yang secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Habis itu, di sini ada beberapa pengertian. Pertama, kita menuju ke pengertian produktivitas sendiri, yaitu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dengan efisien dan efektif, baik oleh individu, organisasi, atau sistem. Ini mencakup perbandingan antara keluaran yang dihasilkan dengan masukan yang digunakan seperti tenaga kerja, bahan baku, dan waktu. Produktivitas yang tinggi berarti seorang atau organisasi mampu menghasilkan lebih banyak output dengan menggunakan input yang sama atau lebih sedikit. Nah, itu adalah pengertian daripada produktivitas sendiri. Sedangkan pengertian dari metode Marvin-E-Mandel adalah suatu sistem pengukuran produktivitas yang diciptakan oleh Marvin Everett Mandel pada tahun 1916 dalam memantau produktivitas, yaitu rasio antara output dengan input. Output berupa penerimaan atau revenues, sedangkan input berupa sumber daya produksi. Sumber daya produksi dapat terdiri dari peralatan kerja, tenaga kerja, energi, dan biaya produksi. Penerimaan saat berupa produk yang dihasilkan. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya produksi secara maksimal. Tingkat produktivitas rendah diakibatkan adanya peningkatan biaya produksi sehubungnya dengan adanya kendala-kendala yang dijumpai perusahaan seperti penurunan kinerja. Metode Marvin-E-Mandel menghitung produktivitas total setiap periode pengukuran dengan membandingkan nilai output partial dengan nilai output partial. Setelah itu, melakukan perhitungan indeks produktivitas parsial dengan membandingkan nilai indeks. Habis itu,
kita dilanjut dengan kelebihan dari perhitungan Emandel sendiri, yaitu dapat digunakan untuk melihat peningkatan atau penurunan produktivitas secara spesifik atau melihat input secara masing-masing. Dan di sini juga ada kekurangan, yaitu tidak dapat digunakan untuk mengetahui secara cepat apakah produktivitas mengalami penurunan atau peningkatan secara metode ini melihat input secara masing-masing. Jadi untuk kelebihan Marvin Emandel ini cuma lebih ke spesifik untuk peningkatan atau penurunannya, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya tadi sudah jelaskan bahwa untuk peningkatan dan penurunan dari input itu tidak bisa secara langsung atau secara singkat untuk mengetahui input ataupun outputnya. Habis itu di sini kita langsung menuju ke perhitungan Emandel. Di sini bisa diketahui langsung ke IP. Bisa diketahui IP adalah indeks produktivitas, sedangkan AOMP sama dengan output agregat untuk periode yang diukur. Habis itu ada AOBP yaitu output agregat untuk periode dasar. Habis itu ada RIMP yaitu input untuk periode yang diukur. Habis itu ada RIBP yaitu input untuk periode dasar. Untuk rumus-rumusnya biasanya itu dua bentuk pengukuran, yaitu bentuk pengukuran yang pertama yaitu IP sama dengan AOMP dibagi RIMP, habis itu dibagi lagi oleh AOMP dan dibagi RIBP, habis itu dikalikan 100. Nah, ini 100-nya dari mana? 100 itu adalah 100%. 100%-nya itu maksudnya gimana? Ketika kita melakukan sebuah pengukuran, entah itu pengukuran kinerja ataupun pengukuran produktivitas atau pengukuran dasar, itu harus menyertakan 100%. Kenapa kok bisa 100%? Karena 100% jika suatu pekerja misalnya itu 100% bekerja terus dalam satu shift. Nah, tapi tidak ada tahu apakah 100% itu mempunyai kekurangan. Misal contoh karyawan A, dia memang 100% bekerja tapi tidak tahu kita untuk produktivitasnya gimana, apakah dia tetap 100% ataupun berkurang. Habis itu kita langsung ke studi kasus untuk hal ini. Pertama, di sini ada soal pertama, itu data yang diperlukan dalam pengolahan data dengan menggunakan metode Marvin Emandel adalah data biaya produksi seperti biaya tenaga kerja, bahan energi, dan working capital. Masing-masing data tersebut dihitung harga konstan berdasarkan periode dasar yaitu tahun 2015. Faktor input dan output dinyatakan dalam satuan rupiah dan dihitung hanya pada periode produksi dilakukan yaitu pada tahun 2015, dimulai dari bulan Mei hingga bulan November, dan pada tahun 2016 dimulai pada bulan Maret hingga bulan Agustus. Bisa dilihat di tabel. Di sini sudah ada perhitungan dari tahun 2015 sampai 2016. Itu sudah ada mulai dari banyaknya output per pieces, jam tenaga kerja langsung, dan ongkos tenaga kerja sampai ke tingkat absensi karyawan per orang atau per bulan dari 2015 sampai 2018, bisa dilihat di tabel. Habis itu kita langsung ke contoh perhitungannya. Dalam contoh perhitungan di sini bisa dilihat kita harus mencari masing-masing dari indeks produktivitas, mulai dari jam kerja, biaya tenaga kerja, biaya total, produktivitas modal, biaya material, produktivitas nilai lini, absensi karyawan, energi, hingga material. Jadi sesuai dengan data, kita masukkan saja langsung dengan menggunakan rumus yang tadi sudah tertera. Bisa dilihat
di sini. Untuk rumusnya yang mana? Rumusnya yang tadi yang ada di atas, yaitu seperti ini, yaitu IP sama dengan AOMP dibagi RIMP dibagi AOBP dibagi RIBP dikali 100%, seperti itu. Untuk hasil perhitungannya seperti ini, teman-teman bisa dilihat. Untuk perhitungannya itu misal ada pertanyaan 12.400 dari mana, indeks produktivitas dalam jam kerja. Kita lihat di tabel 12.400 dari mana, kita lihat 12.400. Nah, di tahun 2018 itu kita dimasukkannya yang itu. Jadi kita masukkan di indeks yang berapa tahun kemudian, bukan indeks yang lama tapi indeks yang akan mendatang. Habis itu dibagi dengan indeks yang lain, seperti itu. Bisa dilihat ini. Nah, di sini kita harus menghitungnya satu persatu. Kenapa kok satu persatu? Hal itu karena kita menilai produktivitas. Jadi kita harus mengetahui setiap lininya bagaimana, apakah setiap lini ada kekurangan ataupun kelebihan. Kalau misal ada pengurangan, karena namanya juga produktivitas, kalau ada pengurangan, kita sebagai manajemen atau manajer, kita harus mengetahui kekurangannya apa atau kelebihannya apa, supaya kita bisa mengatasinya di tahun kemudian. Habis itu di sini ada beberapa faktor, bisa dilihat. Untuk dapat melakukan perhitungan tersebut, maka perlu dilakukan penurunan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas secara umum diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ada faktor tenaga kerja. Dalam produktivitas merupakan faktor yang sangat penting karena tenaga kerja yang terdiri lebih sehat dan lebih bergizi dan berpenampilan akan meningkatkan semangat untuk bekerja. Terus yang kedua ada faktor energi. Energi juga berpengaruh terhadap pencapaian produktivitas dalam perusahaan, karena dengan adanya energi yang tersedia dan juga mudah dalam memperolehnya, maka perusahaan akan lebih cepat memproduksi barang yang akan diproduksi. Yang ketiga ada faktor modal. Modal merupakan faktor dominan dalam pencapaian sasaran produktivitas, yaitu berupa investasi awal seperti mesin, gedung, peralatan, serta bahan baku. Terusnya ada faktor mode dan proses. Metode berpengaruh pada perencanaan tata ruang, tugas, dan produksi secara pengawasan produksi. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Misal contohnya bagaimana ya? Contohnya seperti ini. Misal di tahun 2016 si pekerja ini memakan makanan yang tidak bergizi, sehingga pada misal kita anggapkan bulan Mei ada 4 minggu. Di bulan Mei itu ada 1 minggu full dia tidak bekerja karena dia sakit. Nah, itu sangat mempengaruhi produktivitas dalam bulan Mei. Akan tetapi pada bulan Juninya si pekerja ini memakan makanan yang bergizi, jadinya dia bisa full masuk 1 bulan penuh. Nah, pastinya dalam produksinya pastinya akan sangat meningkat. Seperti itu adalah contohnya. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.